Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak menuntut kepada kita melampaui kekuatan kita. Namun Dia menghendaki agar dalam seluruh aspek hidup kita, kita percaya dan bersandar kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dan tubuh itu juga lebih penting daripada pakaian? Saudara, apakah Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan apa yang kita butuhkan itu? Apakah mengikuti Yesus itu berarti urusannya hanya terlokalisir dalam tanda kutip, yaitu kerohanian? Saudara, ketika kita membaca Perjanjian Lama, maka kita mengenal Tuhan Allah tidak demikian. Apakah yang diajarkan dalam Perjanjian Lama yang Tuhan ajarkan itu juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru? Bahwa yang terutama dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Yakni kita menyenangkan Tuhan dengan taat kepadanya, serta hidup bersandar kepadanya. Dan kita tidak perlu khawatir. Tapi yang kita perlu, kita percaya dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita membaca Markus pasal 8 ayat 1-10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hati itu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap syukur berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang banyak mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak menyatakan kepada kita, sesungguhnya berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Dia di dalam kehidupannya. Saudara, mengikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan. Tetapi di dalam segala hal kita memiliki pengharapan dan pertolongan daripadanya di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, sebab Ia adalah gembala yang baik. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makanan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus banyak diikuti oleh orang, dan dalam kisah ini tercatat ada kurang lebih 4.000 orang mengikuti Dia. Dan saudara, Alkitab mencatat Tuhan Yesus berkata 3 hari mereka sudah ikut Tuhan Yesus. Dan tentu saudara, orang Yahudi mempunyai kebiasaan membawa bekal dalam perjalanan. Tetapi jika sudah 3 hari mengikuti Yesus, maka bekal itu pasti sudah habis. Disitulah saudara-saudara Tuhan Yesus dikatakan di dalam Alkitab, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Apa artinya? Saudara, gembala yang baik adalah gembala yang peduli kepada domba-dombanya. Meskipun mungkin domba-dombanya tidak terlalu mempedulikan gembalanya. Namun gembala yang baik
Dia mempedulikan domba-dombanya. Dan Yesus berkata, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, sebagai gembala yang baik, Perjanjian Lama pernah menggambarkan bahwa domba yang terluka akan dibebatnya, yang tidak kuat berjalan akan digendongnya, saudara. Saudara, artinya apa, saudara? Saudara, artinya domba-domba yang dalam kebutuhan tidak pernah akan dibiarkan begitu saja oleh gembalanya. Pasti gembalanya akan bertindak sesuatu untuk melindungi dan menyelamatkan domba-domba itu. Disitulah saudara-saudara, Raja Daud di dalam Mazmur 23 berkata bahwa dia meskipun masuk ke dalam lembah kelam, dia tidak akan takut karena tongkat dan gada daripada gembala itu. Itulah yang memberikan kekuatan, keberanian. Karena itu menggambarkan bahwa gembala itu, dia peduli pada kita di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus, dia adalah gembala yang baik. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah apakah saudara mau menjadi domba-dombanya? Saudara, itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia ingin menggembalakan saudara. Tapi apakah saudara mau menjadi miliknya? Dan jikalau engkau mau menjadi miliknya, saudara, dia peduli kepada kehidupanmu. Dan Alkitab berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada kehidupan kita. Yang kedua, saudara, sebagaimana Tuhan Yesus menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dia juga mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara, ada kira-kira 4.000 orang. Dan ada 7 roti. Saudara, 4.000 dibanding 7 roti, itu artinya 4.000 orang itu di dalam kekurangan. Namun saudara, Alkitab memberikan gambaran. Mereka menjadi kenyang atau puas atau lengkap. Tapi tidak berhenti sana. Masih ada 7 bakul sisa roti. Saudara, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saudara, disinilah saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan. Tentu ketika berbicara kekurangan, bukan sekedar kekurangan materi. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata setiap orang telah berbuat dosa dan telah kekurangan kemuliaan Allah. Atau bahasa Indonesia, kehilangan kemuliaan Allah. Atau kurang kemuliaan Allah. Saudara, di dalam Kristus, Tuhan mengembalikan citra itu. Supaya kita menyatakan kemuliaan Allah. Karena kita diubahkan semakin serupa dengan Dia. Bukan itu saja, saudara-saudara. Kita bukan hanya kekurangan materi semata-mata. Tapi kita kenyataannya kekurangan di dalam hal-hal yang sifatnya rohani, yang batinnya. Saudara, kita kekurangan damai sejahtera. Kita kekurangan sukacita. Kita kekurangan kasih. Kita kekurangan kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekurangan penguasaan diri. Buah Roh Kudus itu, saudara, yang menggambarkan kelengkapan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus, Dia mengubah kekurangan itu menjadi kelimpahan. Saudara, kelimpahan materi adalah satu hal. Tetapi saudara, setiap kita membutuhkan kelimpahan, bukan sekedar materi, tetapi kelimpahan di dalam batin kita. Saudara, apa artinya kita kelimpahan hal-hal yang sifatnya di dunia ini, kalau kita tidak mengalami kelimpahan dalam kekekalan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan 4.000 orang?
memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, Dia care sama kita di dalam segala kekurangan kita. Dia sanggup memberikan kita kelimpahan. Saudara, karena Dia adalah kepenuhan daripada anugerah Allah dan kepenuhan daripada kebenaran Allah, di mana hanya melalui Dia, saudara, kita memiliki hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, dan mengalami Engkau hari lepas hari, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan rasa syukur kepadamu karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.